Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'ata al-iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'idah allati hiya al-imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingganya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengagungkan asma Allah dan melantunkan salawat serta pujian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebuah bukti di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak bahwa kita mencintai beliau, dan mudah-mudahan berkat salawat ini kelak kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin, radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Faslun, kita sampai kepada kitabuz zakah. Kita sampai kepada bab zakat. Jadi sudah sampai kepada bab zakat. Terakhir semalam kita sudah belajar tentang tajhizul mayyit, yakni cara mengurus mayit. Bahkan dari sebelum mayit meninggal kita sudah mengetahui apa-apa sunnahnya, bagaimana sebelum mayit meninggal, waktu lagi garing kayak apa, kemudian kayak apa memperlakukannya ketika ia hanyar meninggal, kemudian sebelum dimandikan dan segala macam sampai menguburkan. Nah insyaallah karena mudah-mudahan ada waktu kita kemudian bujur-bujur belajar sekaligus praktek kemudian bagaimana dari cara memandikan, mengamfani, tapi yang mengubur janganlah. Karena dikubur bicuran, artinya cukup tahu aja mau dikubur, jangan dipraktekkan. Maka malam ini kita kemudian sampai kepada kitabuz zakah. Kita sampai kepada bab yang membahas tentang masalah zakat. Maka dikatakan kitabuz zakah oleh musannif, yakni kemudian kitabuz zakah faslun, yakni kemudian sampai kita kepada bab yang membahas tentang zakat. Maka sebelum kita membahas tentang faslun al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa, adapun kemudian harta-harta yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Namun sebelum masuk ke 6 harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka terlebih dahulu kita kemudian hendaknya tahu apa itu zakat. Adapun yang kemudian dimaksud dengan zakat secara bahasa atau lughatan, yang namanya zakat itu at-tathhir, yakni kemudian sebuah pensucian atau pembersihan. Artinya kan kemudian makanya dikatakan zakat itu pada harta ataupun kemudian pada hal yang kemudian berkaitan dengan badan kita. Maka dikatakan at-tathhir wan nama, artinya kemudian dikatakan sebagai pembersihan menurut secara bahasa, ataupun kemudian wan nama yakni ziyadah wal khair wal barakah, ini bertambah dan yang bertambah kebaikan dan keberkahan. Sehingganya kemudian ketika semakin kita mengeluarkan yang namanya zakat, maka semakin bersihlah apa yang kita miliki dan semakin bertambah kebaikan dan keberkahan di dalam harta yang kita zakati. Adapun menurut syara'an atau menurut syariat atau menurut hukum fikih, yang dimaksud dengan zakat adalah ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Jadi kemudian yang dimaksud dengan zakat itu adalah mengeluarkan harta yang khusus.
Maksudnya kemudian harta yang khusus itu karena hanya ada beberapa harta yang kemudian yang wajib dikeluarkan. Kada semua harta kemudian dikeluarkan zakatnya, kada, hanya tertentu aja, harta-hartanya tertentu aja yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Ala wajhin maksus, yakni kemudian ada syurutnya, ada syaratnya. Artinya kada kemudian langsung dikeluarkan, kada, ada beberapa syarat kemudian agar harta kita tadi wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti misalnya kemudian harus ada haul dulu, artinya harus melalui 1 tahun. Kemudian bulughun nisab, artinya sampai kepada takarannya, ukurannya sampai kemudian hanya kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu yang maksud kemudian adalah wajihan maksus. Biniatin maksusah, yakni ketika kita mengeluarkan zakat maka ada niat khususnya. Yusrafu li ta'ifatin maksusah, dan kemudian diberikan kepada golongan-golongan tertentu, atau kemudian golongan-golongan yang kemudian dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah, yang mana kemudian di dalam ayat itu dijelaskan 8 golongan yang berhak menerima yang namanya zakat. Maka itu yang kemudian dimaksud dengan yang namanya zakat. Jadi kemudian zakat itu artinya kada sembarangan. Jadi kemudian ada harta yang kemudian ada beberapa harta aja yang kemudian wajib dikeluarkan zakat. Kemudian ada syarat dan ketentuannya, kemudian ada niatnya, dan kemudian kada semuaan orang kemudian berhak menerima zakat. Kalau kemudian sembarangan aja nih, artinya diunjuk oleh siapakah misalnya kemudian diberikan, yang penting dikeluarkan zakat, kada. Artinya kemudian harus kemudian diberikan ke 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu yang kemudian dimaksud dengan artian zakat. Adapun kemudian zakat ini adalah rukun yang ketiga di dalam rukun Islam, yang mana kemudian biasanya zakat itu selalu dibarengi atau ayat perintah zakat itu selalu berbarengan dengan perintah salat. Artinya bilanya ada perintah salat, pasti kemudian setelahnya ada perintah untuk menunaikan zakat. Seperti misalnya saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah yang namanya zakat. Atau kemudian misalnya di dalam ayat lain misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat lain Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai' fasaktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Atau misalnya di dalam ayat lain Allah mengatakan sesungguhnya rahmatku meliputi semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi aku akan memberikannya kepada mereka yang bertakwa. Wa yu'tuna az-zakah, dan kemudian menunaikan zakat. Artinya kemudian rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang menunaikan zakat. Sehingganya kemudian yang namanya zakat itu merupakan sebuah kewajiban bagi mereka yang kemudian istilahnya memiliki entah mungkin harta ataupun berhak ada yang dari mereka yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan zakat sendiri kemudian itu terbagi menjadi 2. Ada zakatul amwal, ada zakatul badan. Jadi ada zakat harta, ada zakat kemudian yang namanya zakatul badan atau zakat dari badan kita. Adapun yang kemudian dimaksud dengan zakatul amwal itu ini kemudian yang dikatakan oleh musannif al-amwalul lati talzamu fiha zakah. Jadi kemudian yang wajib dikeluarkan, harta yang wajib dikeluarkan zakat itu ada 6. Yang mana kemudian itu termasuk dari zakat harta. Yang mana yang pertama kemudian dikatakan al-amwalul lati talzamu fiha zakah. Yang mana kemudian harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Yang pertama an-na'am, yakni kemudian binatang ternak. Bukan berarti kemudian setiap binatang ternak itu kemudian wajib dikeluarkan, kada. Yang wajib dikeluarkan dari binatang ternak itu hanya 3 macam, yakni unta, sapi, dan kambing. Jadi hanya dari 3 ini kemudian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi an-na'am itu binatang ternak itu hanya dari 3, yakni kemudian unta,
sapi dan kambing. Kerbau panggil masuk mana? Kerbau itu masuk sapi. Karena kemudian sejenis dengan sapi. Jadi kemudian an-na'am tadi binatang ternak tadi bahwa al-ibil, kemudian al-bagar, dan kemudian al-ghanam. Jadi kemudian onta, sapi dan kambing. Adapun kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwa harta yang kemudian wajib dikeluarkan dari zakatul harta, dari zakat harta yang wajib dikeluarkan adalah wanakdan. Kemudian yakni wanakdan itu dua, ad-dahab wal fiddah. Jadi kemudian emas dan perak. Jadi ada emas, ada perak. Yang kemudian ada nisabnya. Begitu juga kemudian na'am tadi ada nisabnya juga, ada takarannya, ada ukurannya. Yang mana kemudian kalau misalnya diisi unta misalnya diisi unta kemudian 5. Jadi misalnya ada orang diisi diisi unta 5, maka kemudian setiap kalinya mengeluarkan diisi 5 unta, maka wajib dikeluarkan dari 5 unta tadi itu, kemudian nanti ada nisabnya. Kalau 5 berapa, kemudian kena ada misalnya 10, 20 sekian macam. Itu juga kemudian misalnya kambing misalnya kalau bisi kambing 40 berapa yang dikeluarkan, kalau misalnya 50, 60 itu kemudian ada ukurannya, ada takarannya. Itu kalau binatang ternak. Adapun nakdan artinya kemudian dahab dan fiddah, artinya emas dan perak pun ada nisabnya. Ada takarannya juga. Jadi misalnya diisi emas sekian gram atau perak kemudian sekian gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kemudian kalau yang namanya wan nakdan, yakni emas dan perak. Kemudian wal muasyarat, dan kemudian muasyarat artinya muasyarat di sini adalah yang dikeluarkan 10% dari muasyarat tadi. Jadi muasyarat itu kayak misalnya kita yang buhuma, artinya kemudian kayak bani misalnya, itu kemudian dikeluarkan 10%. Ada 10%, ada 5%. Itu tergantung kemudian cara bahumanya. Jadi cara bahumanya itu kayak apa? Nah itu kemudian di situ kita mengukur kemudian cara berapa hitungan mengeluarkan zakatnya. Kalau misalnya ini hanya mengharapkan kemudian dari hujan aja. Hujan ya, misalnya mengharap banyu hujan aja. Jadi misalnya kada hujan, kada ada banyu yang mengairi, maka itu kemudian dikeluarkan 10%. Kalau kemudian menggunakan irigasi atau kemudian perairan, nah itu kemudian menjadi 5%. Itu ada kena kemudian ukurannya berapa, kena ada misalnya terdapat sekian itu kemudian dikeluarkan hartanya. Itu al muasyarah. Kemudian wa amwalut tijarah, harta perdagangan. Jadi kalau yang berdagang nih, itu kemudian dikeluarkan sekian persen misalnya dari harta dari perdagangannya. Itu setelah kemudian ada beberapa syarat ketentuannya, kayak misalnya harus haul, kemudian harus sekian, belum kena dihitung ini hitung itu apa segala macam nih, modalnya apanya semuanya itu ada kemudian hitung-hitungannya, syarat ketentuannya, sehingganya kemudian wajib dikeluarkan yang namanya zakat tijarah atau zakat perdagangannya. Itu kemudian tijarah. Wal ma'din, yakni kemudian barang tambang. Itu kemudian wal ma'din itu adalah wal ma'din, kemudian dikatakan ma'din ma yastakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi wa yusamma makanu ma'din aidan. Jadi ma'din ini kemudian harta yang ibaratnya barang galian. Entah itu kemudian misalnya kayak dapat dari misalnya ini apalah bahasa kitanya, harta karun. Bahasanya itu harta karun. Jadi misalnya kita lah menabung kemudian dapat harta karun, maka itu kemudian harus langsung dikeluarkan. Itu kemudian kalau wal ma'din. Itu yang kemudian harta-harta yang wajib dikeluarkan dari zakatul amwal. Adapun zakatul badan, yakni zakat dari badan kita, yakni zakatul fitri, yakni kemudian zakat fitrah. Nah itu yang dikatakan sebagai zakat fitrah. Kemudian ada wal ma'din warikat. Ma'din itu
Wal ma'din itu kemudian biasanya barang tambang, barang temuan, kemudian kayak misalnya dikatakan an-nau' minal ma'din ini kemudian seperti dahab, fiddah, kemudian misalnya kayak emas atau perak. Wala tajib, kemudian ada yang namanya rikaz. Nah, rikaz itu hanya kemudian yang namanya barang temuan atau jadi kita tadi harta karun. Jadi rikaz itu harta karun. Jadi ada kas, ada ma'din. Kalau rikaz itu kemudian harta karun. Kalau ma'din itu barang temuan atau barang tambang. Itu yang kemudian kayak di sini dikatakan an-nau' asadis min al-amwal tajib fi zakah, wajib dikeluarkan ayyakuna dhahaban aw fiddah. Kalau barang tambangnya tadi berupa emas ataupun perak. Fala tajibu fi nawi agik au bilawur au hadid, atau kemudian kada wajib kemudian selain emas dan perak. Kayak misalnya ada batu akik misalnya, atau batu apa misalnya wadah kita nih. Apa yang ditambang orang? Yang ditambang orang batu mulia apa? Lain yang dijual orang apa? Intan misalnya, itu kada wajib. Jadi selain emas dan perak itu kada wajib. Baik itu batu akik misalnya, atau batu intan misalnya, atau apalah kemudian kada wajib selama bukan emas dan perak. Jadi yang wajib itu barang tambang tadi, emas dan perak. Batu bara bangjar kayak Pak tetap kada wajib jual. Kecuali kemudian karena ada masalahnya, kalau kayak batu bara kan dijual. Nah itu kemudian hitungannya bisa jadi masuk ke tijarah atau kemudian perdagangan. Jadi itu 6 harta yang kemudian wajib dikeluarkan. Yang pertama an-na'am, jadi binatang ternak. Kemudian wanakdan, yakni kemudian emas dan perak. Kemudian tijarah, perdagangan. Wal mu'aisyarat, yang kemudian dikeluarkan 10% kayak kita bohuma nih. Artinya tanaman kayak bohuma apa segala macam. Warikaz itu kemudian harta karun. Wal ma'din itu barang tambang, dan barang tambang tadi hanya emas dan perak. Selain itu kemudian kada wajib dikeluarkan. Adapun kemudian zakatul badan atau zakat badan kita, ini zakatul fitri atau zakat fitrah, itu pun kemudian wajib dikeluarkan, yang kemana kemudian biasanya dikeluarkan setelah di bulan Ramadan ketika kita mau hendak memasuki bulan Syawal. Nah itu kemudian harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian karena kita bahas secara mendalam lagi setiap bab, artinya setiap harta yang wajib dikeluarkan, kayak misalnya na'am berapa wajib dikeluarkan apa segala macam. Walaupun ibaratnya kadang mungkin juga tuh ada yang sampai diisi misalnya kayak kambing kan 40 ikung, kecuali berjualan misalnya nih. Nah itu kemudian ada pembahasannya. Sebelum kita masuk lebih jauh, adakah yang ditanyakan masalah harta-harta yang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya? Maksudnya 8 golongan. Yang 8 golongan itu kah? Itu di ayat mana ya lah? Buka ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil
faridatun minallah wallahu alimun hakim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi ada 8 golongan. Yang pertama lil fuqara, kemudian masakin, wal amilina 'alaiha, amilnya, wal muallafati qulubuhum, muallaf, orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, yakni seorang budak, wal gharimina, orang yang tenggelam dalam hutang, artinya orang yang banyak hutang. Kemudian wa fi sabilillah, kemudian wa fi sabilillah, untuk yang kemudian dikeluarkan di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang kemudian berada di dalam perjalanan. Itu ada 8. Wallahu fadilatun minallah wallahu alimun hakim. Itulah kemudian sebagai kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi ada lil fuqara. Dikatakan lil fuqara, innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama lil fuqara. Adapun yang dikatakan sebagai fuqara, yang dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan fuqara ini misalnya orang yang dikatakan sebagai fuqara itu misalnya inya kemudian dalam sehari, kita lah anggap orang normal kebanyakan, misalnya dalam sehari ini untuk makan sehari itu misalnya perlu mengeluarkan duit, misalnya nih untuk makan sehari, anggap kebanyakan orang, anggaplah paling sedikit, kita kada perlu kemudian bujur-bujur, artinya misalnya aja 10.000 misalnya dalam sehari, untuk kemudian keperluannya dalam sehari. Ternyata penghasilan inya tadi itu cuma mencukupi dari 3.000 sampai 4.000 seharinya. Jadi kada sampai setengah dari yang kemudian untuk mencukupi keperluannya sehari. Kalau misalnya perlunya seharinya 10.000, tetapi penghasilannya hanya cukup kemudian 2.000, 3.000, 4.000. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang fuqara atau fakir. Itu kemudian fakir. Kemudian wal masakin, atau orang miskin. Orang miskin ini yang dikatakan miskin itu lebih nyaman lah ketimbang orang fakir tadi sedikit. Kalau si fakir tadi kemudian sehari misalnya keperluannya 10.000, tetapi seharinya penghasilannya 2.000 sampai 4.000. Sedangkan orang miskin itu keperluan seharinya misalnya 10.000, tetapi kemudian penghasilannya mungkin hanya sekitar dari 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Artinya kada sampai kemudian memenuhi sepenuhnya, kada jua. Maka itu dikatakan sebagai orang yang miskin. Jadi tulil fuqara wal masakin. Kemudian wal amilina 'alaiha, amilnya artinya orang yang membagi zakat tadi. Biasanya kan ada yang namanya, kalau istilahnya kan wadah kita ada baziz atau badan amil zakat, infak dan sedekah. Ada juga kemudian yang di wadah kita ini biasanya kan kemudian baik itu yang menyediakan di masjid-masjid atau di langgar-langgar yang ibaratnya menerima kemudian kayak zakat fitrah apa segala macam. Tetapi itu kemudian ada beberapa syarat yang kemudian diajukan oleh para ulama, bahwa mereka yang mengadakan di masjid-masjid tadi itu harus orang yang ditunjuk oleh orang yang berwenang. Kayak misalnya kan udah kita ada istilahnya KUA. Nah, ditunjuk oleh KUA misalnya, oh ini jenisnya, atau kemudian mereka mengajukan diri kemudian meminta izin, lalu diberikan izin kepada mereka, banyak itu kemudian dikatakan sebagai amilnya. Maka amil inilah yang kemudian boleh menerima zakat tadi. Kalau misalnya mereka hanya inisiatif seorang aja, artinya oh ya kita mengadakan juga tanpa kemudian mengajukan perizinan, tanpa ditunjuk oleh orang yang berwenang apa segala macam, maka mereka bukan amil yang berhak menerima, karena mereka bukan orang yang ditunjuk ataupun mendapatkan izin. Jadi amil tadi harus kemudian orang yang ditunjuk atau orang yang mendapatkan izin dari orang yang berwenang. Nah, itu amil. Maka amil yang seperti ini baru diperbolehkan menerima zakat. Itu amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum, dan kemudian orang yang muallaf atau kemudian artinya orang yang baru masuk Islam. Kenapa jadi mereka kemudian diberikan zakat juga? Artinya kemudian karena mereka biasanya kemudian mendapatkan perhatian khusus dari kita, sebab mereka yang kemudian baru masuk ke dalam agama Islam mendapatkan perhatian khusus, hingganya mereka pun mendapatkan zakat.
Jadi lil fuqara wal masakin wal amil wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Jadi kemudian seorang budak. Jadi kalau zaman wah ini kada mungkin. Tapi kemudian di zaman dahulu mereka yang statusnya seorang budak, maka mereka pun kemudian berhak mendapatkan yang namanya zakat. Jadi lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'afalati qulubuhum wa fi riqab, seorang budak, wal gharimin, dan kemudian orang yang tenggelam dalam hutang. Artinya terlalu banyak hutang. Maka orang yang terlalu banyak hutang ini pun bukan berarti setiap orang yang diisi hutang, artinya banyak hutangnya kemudian berhak menerima zakat, kada. Kalau menurut di dalam syariat kita, hutang yang diperbolehkan, artinya orang yang banyak hutang ini yang boleh menerima zakat adalah mereka yang bujur-bujur, misalnya kada diisi penghasilan, ataupun mereka punya penghasilan lalu kurang, misalnya lalu diisi hutang apa segala macam, tetapi kemudian hutangnya tadi untuk perkara hal-hal yang kemudian dibolehkan di dalam agama kita, kayak misalnya memenuhi kebutuhan hidup misalnya, atau kemudian misalnya ada keperluan yang kemudian sekiranya itu kada kawadi, ibaratnya kada kawa ditunda-tunda, harus misalnya yang kemudian bukan perkara yang haram, bukan perkara ya yang makruh, apalagi sampai kemudian haram. Maka kada orang-orang yang misalnya berhutang, orang yang memiliki hutang tapi hutangnya tadi dalam perkara yang makruh apalagi haram, maka mereka tetap kada wajib menerima zakat. Kalau misalnya banyak hutang, misalnya nih banyak hutang gara-gara judi misalnya, naudzubillah, maka walaupun ibaratnya kebanyakan hutang tapi karena judi, maka mereka kada wajib menerima zakat. Itu yang dimaksud dengan gharimin. Jadi orang yang dikatakan gharimin, orang yang banyak hutang, itu kemudian dikatakan adalah yang hutangnya karena misalnya memenuhi keperluan hidup. Wa fi sabilillah, kemudian fisabilillah, artinya orang untuk jalan Allah, artinya untuk keperluan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang yang kemudian misalnya nih orang-orang yang berperang apa segala macam, itu kemudian dikatakan fisabilillah. Wa ibnu sabil, orang yang berada di jalan Allah, itu yang kemudian misalnya nih kayak kemudian orang yang lagi nuntut ilmu, ataupun kemudian orang yang mana yang berada fisabilillah, itu yang berhak menerima zakat. Nah itu 8 golongan yang wajib, apa yang berhak, bukan yang wajib, yang berhak kemudian menerima zakat. Itu 8 golongan. Ada lagi yang tanyakan? Sudah. Kalau janda yatim itu kalau masuk yang 8 tadi itu diberi. Kalau janda kada penghasilan, artinya kan termasuk fakir wal masakin, itu berhak. Tapi kalau misalnya kan kalau dikatakan janda tapi misalnya ada penghasilan, bahkan ibaratnya mencukupi malah, maka kada berhak menerima zakat kalau nya berpenghasilan. Ada juga yang kemudian kada berpenghasilan tapi dibiayai lawan anaknya, nah itu kada wajib juga menerima zakat kalau inya ada yang biayai. Tapi kalau misalnya inya janda, kemudian ya penghasilannya sekadar misalnya mengambil upah kan segala macam, artinya kada yang sampai bisi benar, apakah berhak? Tapi kalau dikatakan janda apakah selalu berhak? Ada juga, dilihat keadaannya juga. Kita juga anak yatim, itu pun kemudian dilihat keadaannya. Sama ya juga. Tapi kalau duda jarang Bang Pian, kalau kemudian kada begawi itu, artinya pasti ada anunya. Bujang nggak itu? Bujang tuh, jomblo, ya kalah. Jomblo kada penghasilan. Ada kita kan.
Ada yang tanyakan? Pokoknya kalau misalnya penghasilannya mencukupi, kan dari apakah kemudian inya tergolong orang yang fakir atau miskin? Kalau inya misalnya seorang yatim tapi kemudian misalnya berkecukupan aja, maka kada wajib kemudian kada berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya inya kemudian yatim ataupun janda, kemudian artinya penghasilannya kada tetap, kemudian istilahnya dalam hal kasarnya anggaplah kekurangan, maka berartinya orang-orang yang termasuk dari orang yang berhak menerima zakat. Bisa jadi tergolong fakir, bisa jadi tergolong kemudian miskin. Tapi kalau misalnya punya janda, duda, kemudian yatim apa segala macam lah, tetapi biasa penghasilan dan mencukupi, maka bukan hanya kemudian istilahnya kada berhak, tetapi kemudian wajib mengeluarkan zakat. Jadi kemudian bukan berarti lah kadang dilihat nih misalnya dilihat, tapi itu khusus kemudian zakat fitrah biasanya. Zakat fitrah itu kan karena ada ketentuan harus ini apa segala macam. Nah kalau kemudian tergolong orang yang mampu, maka kada berhak menerima zakat kalau tergolong orang yang mampu. Kalau tergolong kada mampu, artinya kekurangan nih, maka bisa dilihat apakahnya termasuk orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Maka berarti kemudian inya berhak menerima zakat. Ada yang tanyakan? Cucu kemenakan. Kalau tergolong berhak, itu lebih utama malah. Kalau kayak sedekah zakat itu lebih diutamakan kepada istilahnya yang memiliki kekerabatan lawan kita. Karena kalau kita mengeluarkan zakat ataupun kemudian sedekah kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan, itu pahalanya dua. Pertama jar pahala silaturahmi, kemudian pahala kemudian memberikan zakat atau sedekah tadi. Itu lebih diutamakan karena mereka yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau emang kemudian istilahnya ini benar-benar orang yang berhak, maka lebih diutamakan orang yang afdal minal agarib ya. Dan lebih afdal itu kalau kemudian kita mengeluarkannya kepada yang istilahnya agarib, kerabat. Itu lebih diutamakan kalau inya tergolong orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu lebih diutamakan. Kalau kemudian kerabat tadi termasuk orang yang kurang lah istilahnya. Ada lagi tanyakan? Udah? Ada lagi? Udah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa quluniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafraqan bi tafraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an mudra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.